Kalau kejadiannya kan di acara total politik diskusi. Tapi kalau media kan memang clickbait ya. Seolah-olah saya menantang, padahal kan statusnya saya ditantang. Jadi kalau kita sudah memberikan perhitungan, analisis, terus kemudian orang tidak percaya, terus dibilang berani taruhan nggak? Saya pasti jabatin. Kan yang nantang hostnya waktu itu berani taruhan nggak bang? Kalau lihat videonya kan jelas sekali. Saya bilang boleh. Karena memang sebelumnya ada juga tim di belakang Anies yang nantang taruhan. Jadi buat saya ya oke aja lah sekalian. Dan yang paling kita bacakan yang sudah sebut nama untuk Anies kan Nasdem. Yang sudah sebut nama itu kan ada nama Anies di sana walaupun bukan nama satu-satunya. Dan menurut saya ketika dikasih dua nama lain juga menurut saya itu nggak yakin-yakin amat namanya. Karena kalau yakin masuk aja dengan satu nama. Karena diskusi lobby antar partai itu bawa 3 nama itu jauh lebih repot daripada bawa 1 nama. Gimana cara bawa 3 nama ketemu Demokrat? Mau yang mana Anda ini? Ketemu sama PKS bawa 3 nama mau yang mana Anda ini tuh kan? Nah itu secara hitung-hitungan politik menurut saya nggak bisa masuk. Tentu ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi ya, tetapi kan yang paling hot itu adalah pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Anies nggak mungkin jadi calon presiden. Nanti Anda klarifikasi kata-kata yang tepatnya ya, kan dia nggak mungkin berani taruhan. Saya kadang-kadang kan kutipan media massa plus Alphard juga itu. Nah, dasarnya apa gitu? Silakan bro. Kalau kejadiannya kan di acara total politik diskusi. Tapi kalau media kan memang clickbait ya. Kapan itu? Ya berapa minggu yang lalu lah. Hari Minggu. Terus seolah-olah saya menantang, padahal kan statusnya saya ditantang. Jadi kalau kita sudah memberikan perhitungan, analisis, terus kemudian orang tidak percaya, terus dibilang berani taruhan nggak? Saya pasti jabatin. Kan yang nantang hostnya waktu itu berani taruhan nggak bang? Kalau lihat videonya kan jelas sekali. Saya bilang boleh. Gitu. Karena memang sebelumnya ada juga tim di belakang Anies yang nantang taruhan. Jadi buat saya ya oke aja lah sekalian. Siapa namanya tim belakang Anies? Ya ada lah. Apa diumumkan? Enggak. Nanti akan kelihatan juga kok. Begitu saya terima Alphardnya nanti saya umumkan orang. Gitu ya. Yang dari Jawa Tengah itu bukan lagi Alphard, Range Rover. Range Rover. Silakan Bung, Anda lakukan analisis yang sedalam-dalamnya. Kenapa Anda yakin pada kesimpulan bahwa Anies tidak akan bisa dicalonkan alias tidak dapat kereta? Tentu karena 20% presidential threshold ya. Silakan. Iya kan partai ini kan terbatas saja. Partai ini kan nggak bisa kita bilang unlimited. Ini kan limited sekali. Apalagi partai parlemen itu cuma 9. Ya kan kalau kita hitung-hitung bloknya nanti kalau menurut saya yang bisa jadi poros itu 3. PDIP, Gerindra, sama Golkar. Golkar hari ini walaupun orang meragukan itu tapi sudah tanda tangan MOU koalisi KIB ya. KIB. Kemudian Gerindra pasti harus cari satu teman lagi. Iya kan? Nah menurut saya PDIP juga tidak akan jumawa maju sendiri. Dia pasti juga cari teman lagi. Nah kalau PDIP cari teman, Gerindra cari teman, KIB boleh stay atau boleh cari teman juga. Yang tersisa kan cuma 2. Atau kalau KIB cari lagi yang tersisa cuma 1. Mas Anies mau maju capres lewat yang mana? Ini kan perhitungan matematikanya begitu. Ya silakan Anda terus explore sedetail-detailnya. Itu kan perhitungan matematikanya. Jadi kalau misalnya Gerindra harus bungkus satu lagi untuk majukan Prabowo, PDIP juga akan bungkus satu lagi supaya tidak jumawa dari satu partai saja. KIB sudah ada, tinggal sisa tinggal 2. Apakah itu Nasdem PKS nanti? Apakah PKS Demokrat nanti atau Nasdem Demokrat atau apa saja, tapi tinggal 2. Nah yang 2 ini nggak bisa mengusung capres. Dan yang paling kita bacakan yang sudah sebut nama untuk Anies kan Nasdem. Yang sudah sebut nama itu kan ada nama Anies di sana walaupun bukan nama satu-satunya. Dan menurut saya ketika dikasih 2 nama lain juga menurut saya itu nggak yakin-yakin amat namanya. Karena kalau yakin masuk aja dengan 1 nama, karena
diskusi lobby antar partai itu bawa 3 nama itu jauh lebih repot daripada bawa 1 nama. Ya. Gimana cara bawa 3 nama ketemu Demokrat, mau yang mana Anda ini? Ketemu sama PKS, bawa 3 nama, mau yang mana Anda ini tuh kan? Nah, itu secara hitung-hitungan politik menurut saya nggak bisa masuk. Gitu. Nah, yang kedua itu kan mereka semua berkuar-kuar soal desain politik 2024. Semua partai. Bahkan PKS pun pengen kolaborasi, sinergi dan agak ke tengah. Mereka semua nggak mau lagi ada polarisasi dan politik identitas. Ya kan? Nah, kalau kecuali partai-partai ini hanya untuk lip service saja ngomong nggak mau politik identitas. Tapi kalau kita mau percaya sama mereka, maksudnya kalau kita percaya partai ini bisa dipercaya nggak mau lagi politik identitas, kalau mengusung Anies Baswedan menurut saya nggak nyambung logikanya. Gitu. Sama juga dengan mengusung Ganjar. Jadi sebenarnya kan orang nggak utuh lihatnya. Saya nggak setuju Ganjar dan Anies maju. Karena dua-duanya akan memicu politik identitas. Ganjar akan memicu politik identitas karena dia dianggap little Jokowi. Jadi semua sangkaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ataupun berdasar terhadap Jokowi akan dipindahkan ke Ganjar. Jadi percuma kalau kita bilang tidak mau lagi ada polarisasi, tidak mau lagi ada politik identitas, sementara yang dimajukan adalah orang-orang yang bisa memicu itu. Nah, sebaliknya Anies juga akan memicu itu. Karena kemarahan terhadap Anies juga dari pihak sini juga, pihak pendukung Ganjar juga luar biasa menurut saya. Kan yang bertengkar ini sebagian besar pendukung Anies versus pendukung Ganjar. Dan serangan-serangan identitas ke Anies itu juga nggak ringan. Soal Arabnya lah, soal Yamannya lah, soal apa dan segala macam. Jadi dia juga akan jadi korban politik identitas nanti. Nah, kalau partai-partai ini mau konsisten, mau tidak ada lagi politik identitas, ya desain politiknya jangan majukan Anies dan majukan Ganjar. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Saya melihat dari hitung-hitungan matematikanya seperti itu dan dari hitung-hitungan desain politiknya seperti itu. Dua alasan. Kecuali kalau partai-partai ini hanya ngomong nggak mau lagi ada politik identitas, itu lip service. Tapi kalau betul-betul dari hati mereka nggak mau politik identitas, nggak majuin 2 ini. Dari Amsor Fahru Rozi, awas pembawa hoaxnya, dia Bung Refli cuma mau ngacak aja. Apa itu? Nggak usah dikomentarin. Oke. Tentunya pernyataan Pak Hasan Nasbi memiliki dasar, mengingat PT 20% masih berlaku dan kebanyakan partai politik masih belum jelas mana yang berani mengusung Bapak Anies Baswedan. Jadi ada satu hal yang ingin saya tanyakan, kenapa Anda seolah-olah menurut media coba highlight Anies gitu? Nggak tahu sih kenapa, kan yang kita bahas banyak ya, setiap diskusi itu kan yang kita bahas banyak. Kenapa kalau dari pembicaraan hari ini kan Anda bukan berharap ya, memprediksikan 2 orang tidak akan dicalonkan, Ganjar dan Anies. Di podcast saya bahas secara detail loh. Di acaranya Total Politik yang waktu itu soal Talon Apar itu juga saya bahas dua-duanya. Jadi yang di highlight kayak gitu. Menurut saya kan clickbait itu ya kadang-kadang susah dihindari lah. Sama juga dengan clickbaitnya Refli Harun kan. Saya sendiri bukan clickbait. Sebenarnya itu fokus, angle ya. Nggak, maksud saya kadang-kadang sama kayak clickbaitnya Refli Harun bilang Hasan Nasbi geruduk RH Channel, padahal kan saya diundang. Jadi itu clickbait itu buat saya ya sudah lah gitu, mau diapain lagi. Tapi bahasa geruduk itu nggak clickbait lah. Karena Anda tidak bisa menggunakan kata itu many times untuk clickbait. Kalau geruduk itu yang sekali-sekali gitu. Tapi itu standar aja, standar. Karena kelemahan kita yang kita tidak punya bahasa lain kan kira-kira. Udahlah bahasa geruduk aja ya kan. Kan kayak misalnya Hasan Nasbi bertamu ke ini atau Hasan Nasbi kita undang gitu kan, enak aja kan. Jadi wartawan itu sama juga gitu. Seperti itu, saya ditantangin kemudian ditulisnya saya nantangin, tapi jadi itu ya. Kemudian apapun komen bapakku dan keluarga, pilih Pak Anies. Buktinya Jakarta kalah tuh teman Ahok, Cyrus Network. Loh, Anda kok dibilang teman Ahok? Ya memang saya dulu yang mentraining dan membentuk pengurus-pengurus teman Ahok. Oke. Jadi Anda nggak bantah ya? Pilpres 2024 tanpa Pak Anies lebih baik golput. Itu urusan lo. Terserah deh. PDIP CS akan mencalonkan Anies Puan. Nah, karena Anda juga pengamat kan? Anda percaya nggak dengan bukan percaya itu bukan bahasa yang baik. Menurut Anda ada nggak peluang skenario Anies Puan itu? Puan Anies mungkin. Alasannya sekali lagi. Jadi, nah ini sekarang ini menurut saya itu partai politik itu bentrok dengan pollster.
Karena pollster setiap saat itu mempublikasikan hasil survei. Ya. Yang tinggi-tinggi itu kan bukan orang partai, Ya. kecuali Prabowo. Oke. Jadi seolah-olah mendesak partai, terima ini dong, terima Ganjar dong, Iya. terima Anies dong. Iya. Tapi partai-partai hari ini tuh pengen mereka nggak dijadikan sebagai kendaraan yang di stop tengah jalan lagi. Mereka itu pengen orang yang jadi calon presiden adalah kader partai dan kader utama partai. Iya. Bukan lagi sekedar kendaraan yang kalau ada orang besar di luar partai kemudian dia nyetop taksi tengah jalan. Jadi partai ini kayak taksi aja yang di stop di tengah jalan. Nah, saya yakin partai-partai ini pengen kader-kader mereka yang masuk di kontestasi pilpres. Iya. Kalau cawapres dia kasih ke orang yang non partai masih mungkin. Makanya Anies menurut saya mungkin saja kalau Aniesnya mau, mungkin saja dia kemudian dicalonkan untuk menjadi cawapres. Ganjar kan bukan orang luar partai. Orang dalam partai kan bukan tokoh utamanya kan. Iya, tapi Anda kan bilang tadi orang partai paling Prabowo. Kan dari 3 besar itu yang partai 2. Kalau Ganjar menurut saya dia orang partai tapi tidak punya otoritas apa-apa dalam partai itu. Oke, memang partai itu kan nggak memberikan otoritas apa-apa kepada siapapun ya. Gitu. Jadi menurut saya susah gesernya itu, susah menggesernya itu. Gitu. Oke. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah,
Dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.